Langit sore itu berwarna abu-abu lembab, seperti menahan hujan yang tak kunjung turun. Jalanan desa berlumpur, sunyi, hanya suara ranting kering yang patah di bawah langkah Rara. Ia menatap papan nama kayu di ujung jalan, Dusun Tirta Asih. Sudah 5 tahun ia tak kembali ke tempat ini, sejak pemakaman neneknya. Rara menurunkan koper dari mobil sewaan, menatap rumah tua di ujung gang. Dindingnya kusam, atapnya miring, dan halaman belakangnya dipenuhi semak liar. Tapi ada satu hal yang membuatnya berhenti. Sumur tua di belakang rumah, ditutupi papan kayu gelap, seperti mata besar yang sedang tertutup paksa. "Jangan dekati sumur itu, Nak." Suara berat itu datang dari seorang ibu tua yang lewat sambil membawa ember. Ia menatap Rara lama, matanya tampak cemas. "Dulu, rumah itu milik Bu Suminah, kan?" Rara mengangguk. "Iya, nenek saya." Ibu itu menggeleng pelan. "Kalau malam, jangan buka jendela belakang. Dan kalau dengar suara rantai dari arah sumur, pura-pura saja tidak dengar." Rara tercengang. "Kenapa, Bu?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah sumur, lalu berbisik pelan, dia masih berjaga. Malam tiba lebih cepat dari yang Rara kira. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja yang mulai mekar di halaman. Di ruang tamu, Rara menyalakan lampu minyak, listrik rumah itu belum disambung lagi. Cahaya kuningnya goyah, menari di dinding yang penuh foto lama. Salah satunya menarik perhatiannya. Foto hitam putih, berbingkai kayu retak. Neneknya, Bu Suminah, berdiri di dekat sumur. Wajahnya datar, tapi matanya tajam dan hidup, seolah menatap langsung pada Rara dari masa lalu. Rara mendekat, menatap lebih lama, dan merasa ada sesuatu aneh. Tatapan itu tidak berubah sedikit pun. Tidak ada pantulan cahaya di matanya. Seperti matanya tidak pernah berkedip. "Ah, cuma bayangan lampu," gumam Rara, mencoba tertawa kecil. Ia menaruh foto itu kembali dan menyiapkan tempat tidur di ruang tengah. Menjelang tengah malam, suara itu muncul. Klek klek krek. Seperti suara rantai yang diseret pelan. Rara terbangun. Ia menegakkan tubuh, menatap ke arah jendela belakang. Angin malam menerobos masuk lewat celah pintu dapur. Dari sana terdengar bunyi air menetes. Tik tik tik. Dengan langkah ragu, Rara menyalakan senter ponsel dan berjalan ke belakang. Semakin dekat ke dapur, udara terasa dingin dan lembab. Ia bisa mencium bau besi dan tanah basah. Saat ia menyorotkan cahaya ke arah pintu belakang, papan penutup sumur itu terlihat, terbuka sedikit. Rara mendekat perlahan. Dari dalam sumur, air tampak berkilau samar. Tapi yang membuat darahnya berhenti mengalir adalah bayangan seseorang di permukaan air. Perempuan tua. Rambutnya putih, panjang, menutupi wajah. Ia berdiri tepat di atas permukaan air, diam, menatap lurus ke arah Rara. Senter di tangan Rara bergetar. Bayangan itu tidak bergerak, tidak goyah, dan tidak berkedip. Rara mundur pelan, berusaha mencari napas. Tapi ketika ia menoleh, bayangan itu menghilang. Hanya tersisa air yang kembali tenang, berputar perlahan seperti baru saja diganggu sesuatu. Pagi berikutnya, Rara pergi ke warung kecil di depan gang, berharap menemukan cerita logis untuk semua itu. Di sana ia bertemu seorang kakek duduk di kursi bambu, menatapnya tanpa ekspresi. "Kau cucunya Suminah, ya?" tanya kakek itu. "Iya." "Kakek kenal nenek saya?" Kakek itu tersenyum tipis. "Semua orang sini kenal dia. Dia dulu penjaga sumur. Tapi sekarang..." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, hanya menunjuk ke arah bukit kecil di belakang rumah. "Kalau malam, jangan lihat ke sumur itu. Dan jangan tatap matanya." "Kenapa, Kek?" Kakek itu menatap jauh, suaranya serak seperti menahan sesuatu. "Karena kalau kau berkedip duluan, dia akan ikut pulang bersamamu." Rara tertawa kaku, mencoba menganggapnya hanya mitos kampung. Tapi malam itu, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia kembali berdiri di depan jendela belakang, menatap ke arah sumur yang tertutup papan. Cahaya bulan menimpa permukaan papan itu, membuat bayangan seperti sosok yang sedang duduk di atasnya. Rara memicingkan mata.
Tidak, bukan bayangan. Itu sosok perempuan tua berambut putih. Ia duduk membelakangi rumah, menunduk, lalu perlahan menoleh. Matanya terbuka lebar, dua lingkaran hitam kelam di tengah wajah keriput. Dan Rara bersumpah, mata itu tidak berkedip bahkan ketika angin malam meniup rambutnya. Suara rantai kembali terdengar. Rara mundur, menjatuhkan senter. Cahaya senter memantul ke dinding, dan dalam pantulan itu, terlihat bayangan sang nenek kini berdiri tepat di balik jendela, menatap masuk. Hei, kamu yang nonton sampai sini, aku mau tanya, kalau kamu berada di posisi Rara malam itu, apakah kamu akan menatap balik mata nenek itu, atau lari? Tulis jawabanmu di komentar, aku ingin tahu seberapa berani kamu. Jangan lupa tekan like biar cerita ini makin banyak yang lihat, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan lanjutan bagian keduanya. Karena yang terjadi setelah ini, jauh lebih mengerikan dari yang kamu bayangkan. Pagi itu, kabut masih menggantung di halaman belakang rumah. Rara berdiri di dekat jendela, menatap papan yang menutup sumur. Papan itu kini tampak sedikit bergeser, seperti seseorang semalam mencoba membukanya dari dalam. Ia menggigil, tapi bukan karena dingin. Di luar, ayam jantan sudah berkokok. Suara ember beradu di kejauhan, warga mulai mengambil air dari sumur umum di ujung desa. Rara menghela napas. Ia butuh jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Di warung kecil dekat lapangan, Rara mendengar suara-suara pelan yang langsung terhenti ketika ia datang. 3 ibu-ibu duduk di bangku kayu, menatapnya seperti melihat hantu yang berjalan. Dia cucunya Bu Suminah, kan? Bisik salah satunya. Iya, yang dari kota itu. Malam tadi, katanya sumurnya bunyi lagi. Rara menegakkan bahu, berusaha tenang. Maaf, Bu, saya cuma mau beli kopi. Tapi kalau boleh tahu, apa yang sebenarnya orang-orang bicarakan tentang sumur itu? Mereka saling pandang, ragu untuk bicara. Sampai seorang ibu berkerudung lusuh menghela napas berat. Dulu, waktu aku masih kecil, sumur di rumahmu itu satu-satunya sumber air di desa. Tiap musim kemarau, orang antre dari pagi sampai malam. Dan yang jaga sumur itu, nenekmu, Bu Suminah. Nada suaranya berubah, lebih pelan. Dia orang baik. Nggak pernah marah, meski sering dihina. Tapi suatu hari, seorang anak kecil, anak kepala dusun, jatuh ke dalam sumur. Mayatnya nggak pernah ditemukan. Sejak itu, semua orang menuduh nenekmu. Katanya, dia pakai ilmu hitam buat menjaga air tetap keluar. Warga marah, dan ibu itu menelan ludah, suaranya tercekat. Mereka melemparnya ke sumur itu juga. Hening. Hanya suara serangga siang yang menggantikan. Rara merasakan kulitnya meremang. Setelah itu, lanjut sang ibu, air sumur nggak pernah kering. Tapi, siapapun yang menimba air di malam hari, katanya selalu melihat mata Bu Suminah di dasar air. Menatap, tidak berkedip. Dan kalau kau tatap balik, kau akan mimpi buruk 7 malam berturut-turut. Rara berusaha tersenyum, menutupi rasa takut yang mulai merayap. Itu cuma cerita lama, kan, Bu? Perempuan itu menatapnya dalam, lama sekali. Coba saja kau tidur di rumah itu 7 malam berturut-turut, dan lihat apa yang masih disebut cerita. Sore harinya, Rara duduk di teras, membaca buku catatan tua yang ia temukan di lemari kayu. Tulisan tangan neneknya miring dan rapi, banyak mencatat tanggal dan nama-nama orang. Di setiap halaman ada catatan singkat. Air 2 ember, untuk Bulani. Air 1 timba, untuk keluarga Sastro. Lalu di halaman terakhir, tulisan itu mulai gemetar. Anak itu jatuh. Aku sudah bilang jangan bermain di tepi sumur. Airnya jadi gelap malam ini. Kemudian, baris terakhir seperti goresan terburu-buru. Selama mata ini terbuka, air takkan berhenti. Rara menutup buku itu cepat-cepat. Angin sore tiba-tiba berembus dari arah belakang rumah. Bau basah dari sumur terasa lagi. Ia menatap keluar. Papan penutup sumur itu kini benar-benar terlepas. Rara menegakkan tubuh, hati berdebar. Angin cuma angin, bisiknya meyakinkan diri. Tapi ia tahu,
Papan sebesar itu tak mungkin terangkat hanya karena angin. Ia melangkah keluar perlahan. Setiap pijakan di tanah membuat suara krek-krek, seolah bumi pun menahan napas. Ketika Rara sampai di tepi sumur, air di dalamnya tampak berputar pelan, membentuk lingkaran samar. Dan di sana, di permukaan air, muncul pantulan wajah seorang perempuan tua. Tapi kali ini, matanya menatap ke arah lain. Ke arah belakang Rara. Rara menelan ludah, memutar badan cepat. Tidak ada siapapun, tapi udara di sekitarnya tiba-tiba terasa berat, lembab, seperti berdiri di dasar air. Suara rantai kecil terdengar dari dalam sumur. Pelan, berderit berulang krek-krek-krek. Rara mundur. Dari dalam sumur, muncul suara serak, nyaris seperti bisikan di bawah air. Airnya belum tenang. Jantung Rara berdegup keras. Ia lari masuk rumah, menutup pintu belakang rapat-rapat. Tapi suara itu seolah mengikuti, bergetar dari dinding, dari lantai, bahkan dari keran di wastafel yang tiba-tiba meneteskan air meski sudah tertutup. Tik, tik, tik. Malamnya, Rara tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat wajah neneknya di foto, mata itu yang tak berkedip, seolah sedang menahannya untuk tetap terjaga. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, suara rantai itu datang lagi. Kali ini lebih keras, seperti diseret di dalam rumah. Klek, krek, krek. Rara menyalakan senter ponsel, menyorot ke arah dapur. Tak ada apa-apa. Tapi di kaca jendela, ia melihat pantulan samar, bayangan perempuan berambut putih, berdiri di halaman belakang, menatap langsung ke arahnya. Dan dari bibirnya, samar-samar terdengar gumaman. Jangan tutup matamu. Keesokan harinya, Rara kembali ke warung. Ia mencari kakek tua yang kemarin memperingatkannya. Kakek itu sedang duduk di bawah pohon asam. Jadi semua itu benar. Kek, suara Rara bergetar. Nenek saya benar-benar arwah penjaga sumur? Kakek itu mengangguk pelan. Dia tidak jahat, nak, tapi dia tidak bisa pergi. Air di sumur itu terikat pada jiwanya. Kalau matanya terpejam, air akan berhenti mengalir. Karena itu, dia tidak pernah berkedip. Rara diam lama, menatap tanah. Kalau begitu, bagaimana caranya membebaskan dia? Kakek itu menatapnya, lirih. Dengan menatap matanya, tanpa takut, sampai kau melihat kebenarannya sendiri. Prompt gambar sinematik untuk adegan utama, bagian 2 sedih. Cinematic realistic shot of a young woman standing near an old village well at dusk, wooden boards half open, find reflection of an old woman's face in the dark water, her eyes glowing dimly. Mist drifts around, the atmosphere heavy and sorrow with blue-gray tones and orange sunset light bleeding through the fog. Malam ketiga di rumah itu terasa berbeda. Udara lebih dingin, dan setiap kali angin lewat di sela dinding, terdengar seperti bisikan samar. Rara menatap langit-langit, mencoba tidur tapi suara tik-tik-tik dari keran dapur terus terdengar, tak berhenti sejak sore. Akhirnya ia bangun, berjalan pelan ke arah suara itu. Lampu minyak di meja bergoyang tertiup angin, menciptakan bayangan panjang di dinding. Ketika sampai di dapur, keran air memang menetes, tapi genangan di bawahnya terlalu banyak, seperti sudah menetes berjam-jam. Ia mematikan keran, tapi suara tetesan masih terdengar dari tempat lain. Tik, tik, tik. Kali ini dari arah sumur. Rara menatap ke jendela belakang. Di luar, kabut mulai turun, menutupi sebagian halaman. Cahaya bulan separuh memantul di papan kayu penutup sumur. Tapi papan itu bergerak pelan, seolah dari dalam ada sesuatu yang mendorongnya. Satu hentakan kecil, lalu papan itu terangkat sedikit. Rara terpaku. Dari celahnya keluar uap putih tipis, dan bersama uap itu, muncul suara napas berat panjang dalam. Rara mundur, tapi pandangannya tak bisa lepas dari sumur itu. Ia bisa merasakan mata seseorang menatap balik. Tanpa sadar, ia berbisik, "Nenek?" Tak ada jawaban. Hanya suara rantai berderit, krek, krek. Lalu sesuatu menyentuh kaca jendela dari luar, jari-jari keriput, gemetar, meninggalkan bekas air di permukaan. Rara menjerit, menjatuhkan lampu minyak. Api kecil menyala di lantai, membuat ruangan berkedip cahaya jingga. Ia menatap ke jendela lagi,
tapi sosok itu sudah hilang. Hanya ada 5 bekas jari di kaca, meneteskan air perlahan. Pagi harinya, Rara memutuskan untuk tidak sendirian. Ia memanggil Sari, teman lamanya yang tinggal di desa sebelah. Begitu tiba, Sari langsung menatap curiga ke arah sumur di belakang. "Kau yakin mau tinggal di sini sendirian, Ra? Semua orang tahu rumah ini berhantu." Rara mengangguk pelan. "Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku cuma mau nenek tenang." Sari mendesah. "Baiklah. Tapi kalau ada yang aneh malam ini, kita keluar dari sini, ya?" Malam pun turun. Mereka duduk di ruang tamu, hanya diterangi cahaya senter dan lilin. Di luar, angin meniup daun bambu, menciptakan suara berdesir panjang seperti seseorang sedang berjalan di sekitar rumah. Sari menatap jam. Sudah lewat jam 12. Kalau arwah itu benar ada, dia pasti muncul sekarang. Rara meneguk air, mencoba menenangkan diri. Tapi begitu gelas menempel di bibirnya, ia melihat sesuatu. Air di dalam gelas bergerak, berputar pelan. Lalu muncul pantulan wajah perempuan tua, menatap dari dalam air. "Rara," suara Sari pelan. "Apa kau lihat itu di belakangmu?" Rara menoleh perlahan. Di cermin tua dekat lemari, tampak sosok perempuan berambut putih berdiri di sudut ruangan. Wajahnya samar, tapi matanya jelas, terbuka lebar, menatap lurus, tanpa berkedip. Cermin itu berembun, lalu muncul tulisan dari dalamnya. Airnya belum tenang. Sari menjerit. Lilin padam tiba-tiba, dan ruangan menjadi gelap total. Rara menarik Sari berlari ke kamar depan, mengunci pintu. Tapi dari luar terdengar suara langkah basah, seperti kaki yang menjejak air. Lap, lap, lap. Kemudian, suara rantai diseret di sepanjang lantai. "Ra, dia di luar kamar," bisik Sari sambil menahan tangis. Dari bawah pintu, muncul genangan air kecil, makin lama makin banyak, sampai menyentuh ujung kaki Rara. Air itu dingin sekali. Lalu dari dalam genangan itu, muncul ujung kuku yang mencakar lantai. Rara berteriak dan menarik Sari naik ke ranjang. Mereka berdua memeluk satu sama lain, sementara suara dari luar berubah menjadi rintihan. Airnya belum tenang, belum tenang, belum. Tiba-tiba, semuanya hening. Benar-benar hening. Rara perlahan membuka mata. Ruangan gelap, tapi air sudah hilang. Sari terbaring di sampingnya, terengah-engah, menangis pelan. Sudah selesai?" Rara tidak menjawab. Ia menatap ke arah pintu, retakan kecil di kayu, seperti bekas cakaran. Kemudian, sesuatu bergetar di bawah tempat tidur. Suara rantai lagi. Krek, krek, krek. Rara menunduk perlahan, menyorotkan senter. Kosong. Tapi di lantai, di bawah ranjang, ada bekas kaki basah, 2 pasang. Satu milik Rara, satu lagi bukan. Keesokan paginya, Sari tidak mau lagi tinggal. Ia langsung pulang, pucat dan gemetar. Sebelum pergi, ia memegang tangan Rara erat-erat. "Kalau kau sayang nyawamu, Ra, tinggalkan rumah ini. Arwah itu bukan penjaga, dia penjaga yang tersesat." Rara menatapnya, suara serak. "Tapi kalau aku pergi, siapa yang menenangkan dia? Siapa yang menutup matanya?" Sari hanya menggeleng dan lari keluar, meninggalkan Rara sendirian. Langit mendung, dan dari arah sumur terdengar suara air menetes lagi. Kali ini bukan hanya tik-tik, tapi seperti seseorang menangis di bawah sana. Pelan, namun jelas. Rara menatap ke arah sumur dari jendela. Di permukaan air, terlihat bayangan wajahnya sendiri, tapi di belakangnya muncul sosok lain. Neneknya, tersenyum tipis, matanya masih terbuka. Dan saat Rara menatap lebih lama, pantulan itu tersenyum. Tapi wajah Rara yang asli, tidak. Malam keempat, udara di rumah itu begitu pengap, seolah tidak ada angin yang mau masuk. Rara duduk di lantai ruang tengah, memandangi buku catatan tua neneknya. Halaman terakhir masih sama, kalimat yang tergores gemetar. "Selama mata ini terbuka, air takkan berhenti." Kata-kata itu terus berputar di kepalanya, seperti gema yang tak mau padam. Ia mencoba menebak maknanya. Apakah mata itu milik neneknya atau milik sesuatu yang lain?
Di luar, hujan deras mulai turun. Ironis, di desa yang dulu kekeringan, malam ini air justru melimpah. Tapi air hujan yang jatuh ke tanah berwarna aneh. Tidak jernih, melainkan agak gelap, seperti bercampur lumpur. Rara menyalakan lampu minyak. Cahaya jingga bergetar lembut, membuat bayangan benda di sekitarnya tampak hidup. Ia berjalan ke arah dapur, mengambil ember untuk menampung air bocoran dari atap. Tapi ketika air memenuhi ember itu, Rara tertegun. Di permukaannya, ada mata. Mata manusia, terbuka lebar, menatap balik padanya dari dasar air. Ia menjatuhkan ember, air tumpah ke lantai. Tidak, ini cuma bayangan, gumamnya panik. Tapi saat ia menatap lantai basah itu, genangan air membentuk lingkaran lalu berputar, seolah seseorang di bawah sana sedang mengaduknya dari bawah. Dari genangan itu, terdengar suara lirih. Airnya belum tenang, jangan biarkan mata ini terpejam. Rara mundur, menabrak meja. Lampu minyak hampir jatuh. Ia memejamkan mata, menutup telinga, tapi suara itu tak berhenti. Sekarang ada nada sedih di dalamnya, seperti seseorang memohon, bukan menakut-nakuti. Ketika ia membuka mata lagi, di depan jendela dapur berdiri sosok neneknya. Pucat, berlumuran air, rambut putihnya menempel di wajah. Tapi sorot matanya berbeda malam ini. Tidak menyeramkan, lebih seperti sedih. "Nek," bisik Rara pelan, gemetar. Apa yang sebenarnya nenek jaga? Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah lemari tua di ruang tengah. Gerakannya lambat, seperti sedang menahan beban yang berat. Lalu perlahan, tubuhnya memudar dalam kabut. Tinggal air yang menetes ke lantai, membentuk jejak menuju lemari kayu. Dengan tangan bergetar, Rara membuka lemari itu. Di dalamnya, di bawah tumpukan kain, ia menemukan sebuah kotak kecil dari besi tua. Berkarat, tapi masih terkunci rapat. Ia memaksanya terbuka, terdengar bunyi krek pelan, dan di dalamnya selembar foto usang. Foto anak kecil laki-laki. Di belakangnya tertulis, "Air pertama untuk Harun." Rara mengingat cerita warga, anak kepala dusun yang dulu jatuh ke dalam sumur. Anak ini, Harun. Dan di bawah foto itu, ada sehelai kain putih dengan noda coklat kering. Kain pembungkus jenazah kecil. Hatinya tercekat. Dari luar, hujan makin deras. Suara air masuk ke dalam rumah lewat celah-celah dinding. Tapi di antara suara itu, terdengar lagi bisikan. Airnya belum tenang, Harun belum pulang. Rara berlari ke jendela. Di luar, sumur tua itu kini terbuka lebar. Papan-papan penutupnya terlempar ke tanah. Dari dalam, air berputar cepat, seperti pusaran yang tak berujung. Cahaya petir sesekali menyambar, menampakkan sosok neneknya berdiri di tepi sumur, menggenggam rantai, matanya tetap terbuka, tidak berkedip. Rara keluar tanpa payung. Hujan mengguyur tubuhnya, membasahi wajah dan rambut. Ia berteriak di tengah suara badai. "Nek, lepaskan dia, biar aku yang menjaganya." Tapi suara neneknya hampir tenggelam oleh gemuruh. "Tidak bisa, kalau mataku tertutup, air akan berhenti dan desa ini akan mati." Rara bergetar. Lalu bagaimana dengan nenek sendiri? Nenek nggak bisa istirahat selamanya. Sosok itu menatapnya. Sorot matanya dalam, penuh kesedihan yang tak bertepi. Kalau ada yang mau menggantikan, baru air ini akan tenang. Petir menyambar lagi. Sesaat, Rara melihat wajah neneknya lebih jelas. Kulitnya seperti retak, air menetes dari setiap celah. Tapi di balik tatapan itu ada kelegaan, seperti menunggu seseorang yang mau mengambil alih beban. Rara menatap ke dalam sumur. Air berputar seperti mata besar yang terbuka. "Kalau itu satu-satunya cara, aku mau bantu nenek." Suaranya tenggelam di tengah hujan. Menjelang dini hari, hujan berhenti. Tapi air di halaman tetap menggenang tinggi. Rara berjalan ke dapur, seluruh tubuhnya menggigil. Ia mengambil foto Harun dan kain putih dari kotak, lalu meletakkannya di meja dekat jendela. "Kalau nenek hanya ingin dia pulang, aku akan bantu." Ia menatap ke arah sumur. Bulan muncul lagi di antara awan, cahayanya dingin dan pucat. Rara melangkah keluar,
kaki terbenam di lumpur. Di tepi sumur, ia berjongkok dan menatap air yang berputar pelan. Untuk pertama kalinya, ia menatap balik pantulan matanya sendiri, dua lingkaran hitam dalam air yang sama. Tapi kali ini, bukan wajahnya yang terlihat. Yang menatap balik wajah Harun. Anak itu tersenyum tipis, dan di belakangnya tampak Nenek Suminah, berdiri dengan mata yang perlahan mulai menutup. Namun sebelum benar-benar terpejam, Rara mendengar bisikan terakhir, lebih lembut dari air, tapi jelas di telinganya. Kalau mata ini tertutup, kau yang harus menggantikanku. Dan setelah itu, hening. Pagi itu, langit tampak pucat. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara air. Hanya sepi. Rara belum tidur sejak malam sebelumnya. Matanya sembab, tubuhnya lelah, tapi pikirannya masih berputar di sekitar kata-kata terakhir neneknya. Kalau mata ini tertutup, kau yang harus menggantikanku. Ia duduk di dekat jendela, memandangi sumur di halaman. Airnya kini tenang, tapi terlalu tenang, seperti sedang menunggu sesuatu. Napas Rara berat. Ia tahu, kalau semua ini mau berakhir, dia harus tahu kebenarannya sendiri. Kenapa neneknya harus menjaga sumur itu? Dan, siapa sebenarnya Harun? Ia kembali ke meja. Di sana, foto Harun tergeletak, basah separuh, tapi senyum anak kecil itu tetap sama. Di belakang foto, di bawah tulisan, air pertama untuk Harun, ada bekas tinta samar seperti goresan lain. Rara menatapnya lebih dekat. Tulisan itu tertutup noda coklat, tapi masih bisa dibaca. Dia bukan anak kepala dusun, dia anakku. Jantung Rara berhenti sesaat. Anakku? Berarti, Harun cucu nenek, bisiknya gemetar. Tiba-tiba semuanya masuk akal. Wajah nenek yang selalu menatap sumur dengan air mata, bukan ketakutan. Itu kesedihan seorang ibu. Air matanya jatuh ke foto itu. Kenapa nenek nggak pernah cerita? Ia menatap keluar. Angin berembus pelan, tapi anehnya, dari arah sumur terdengar bunyi seperti rantai yang bergesekan pelan. Krik, krik, krik. Seolah seseorang di bawah sana memanggilnya. Rara berdiri. Tanpa pikir panjang, ia mengambil senter dan tali dari gudang belakang. Hatinya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena merasa harus menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas. Langkahnya menuju sumur terasa lambat, tapi pasti. Begitu ia tiba di tepi, udara di sekitarnya mendadak dingin. Rumput di sekitar sumur tampak seperti berembun padahal matahari sudah mulai naik. Ia menyalakan senter dan menyorotkan cahaya ke dalam. Dalam. Hanya pantulan air yang berkilat samar. Harun, panggilnya pelan. Kalau kamu masih di situ, aku datang untuk bantu. Tak ada jawaban. Tapi air sumur tiba-tiba bergolak pelan, lalu muncul gelembung-gelembung kecil dari dasar. Seolah menjawab panggilannya. Dengan napas gemetar, Rara mengikat tali di pinggangnya, lalu menuruni batu-batu sumur perlahan. Dindingnya licin dan dingin, tapi ia terus turun, senter di tangan kanan bergetar pelan. Semakin ke bawah, cahaya di atas makin jauh. Suara permukaan dunia menghilang, berganti dengan suara gemuruh air dari dinding batu. Di dasar sumur, ia melihat genangan air yang tampak lebih jernih dari sebelumnya. Tidak keruh, tapi berkilau, seolah memantulkan langit lain di bawah sana. Rara berlutut. Ia menyorot ke dasar air, lalu terdiam. Ada sosok di dalam sana, anak kecil duduk di dasar sumur, menatap ke atas dengan mata bulat lebar. Wajahnya lembut, tapi matanya kosong. Harun. Harun. Suara Rara serak. Kamu, nggak perlu di sini lagi. Aku tahu kamu cuma pengin pulang. Anak itu menatapnya diam-diam, lalu mengangkat tangan kecilnya, menunjuk ke arah dinding sumur. Rara mengarahkan senter ke sana, dan tertegun. Di balik batu dinding, ada rongga kecil, seperti gua. Di dalamnya, sesuatu berkilat, rantai besi tua melilit tulang kecil yang sudah memutih. Tulang anak-anak. Rara terisak. Nenek, jadi nenek menyimpan jasadnya di sini? Tapi sebelum ia bisa mendekat, air di sekelilingnya mulai bergetar. Cahaya senter menari liar di dinding sumur. Suara lirih muncul dari segala arah. Jangan lepaskan rantainya, kalau rantai putus air akan berhenti.
Sosok neneknya muncul lagi, samar, di permukaan air. Tapi kali ini wajahnya lebih tenang. Nenek cuma ingin dia tetap ada, supaya desa ini nggak kekeringan lagi. Rara menatapnya dengan mata basah. Tapi nenek, ini bukan caranya. Harun harus istirahat. Nenek juga. Sosok itu diam lama. Lalu tersenyum tipis. Kalau kau yakin lepaskan rantainya, Rara. Tangan Rara bergetar. Ia meraih rantai karat itu, menarik pelan. Setiap tarikan terdengar seperti jeritan dari dalam batu. Air mulai bergolak kuat. Tapi ia tak berhenti. 1, 2, 3 putaran, hingga rantai terakhir terlepas dari tulang itu. Tiba-tiba sumur bergetar keras. Air naik tinggi, membentuk pusaran yang menyilaukan. Rara berpegangan pada tali sekuat tenaga, tapi cahaya putih memancar dari bawah, menembus dinding sumur. Di tengah cahaya itu, ia melihat Harun berdiri, tubuhnya kini bersinar lembut, memandang ke atas. Ia tersenyum dan di sampingnya, sosok nenek Suminah memegang tangannya. Terima kasih, nak. Suara itu lembut seperti embun. Lalu keduanya perlahan memudar, meninggalkan air yang kini benar-benar jernih. Ketika Rara akhirnya berhasil naik ke permukaan, matahari sudah tinggi. Udara hangat menyentuh wajahnya. Sumur itu kini tampak biasa saja. Tidak ada air berputar, tidak ada kabut. Hanya air tenang, memantulkan langit biru. Tapi di permukaannya, Rara melihat pantulan neneknya tersenyum, sebelum lenyap seperti kabut pagi. Rara tersenyum tipis. Sekarang biarlah mata itu beristirahat. 3 hari sudah berlalu sejak malam itu. Desa Karangjati perlahan kembali hidup. Air dari sumur tua itu mengalir jernih, mengisi bak-bak penampung di setiap rumah. Warga tak lagi takut mendekat. Mereka bilang, penunggu sumur sudah pergi, dan hujan kini datang dengan irama yang lembut. Tapi Rara tahu, sesuatu masih tertinggal di sana. Bukan kutukan, bukan hantu, melainkan kenangan, dan janji yang belum sepenuhnya padam. Ia duduk di beranda rumah neneknya, menatap sumur yang kini diberi pagar bambu baru. Di tepinya, ia menaruh bunga kamboja putih, untuk Harun, dan untuk nenek Suminah. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sedikit wangi dupa. Rara tersenyum samar. Akhirnya kalian bisa tenang. Ia hendak masuk rumah ketika sesuatu membuatnya berhenti. Suara rantai. Sangat pelan. Seperti sedang diseret di bawah tanah. Ia menoleh cepat. Sumur itu tetap diam. Tak ada air berputar, tak ada bayangan. Tapi jantungnya mulai berdebar. Ia berusaha mengabaikannya, masuk ke dalam rumah. Sudahlah, cuma halusinasiku. Rara duduk di kamar, membuka buku catatan neneknya sekali lagi. Halaman terakhir kini basah terkena hujan beberapa hari lalu, tapi tulisan, selama mata ini terbuka, air takkan berhenti, masih jelas terbaca. Ia menatap kalimat itu lama. Mata siapa? Nek, bisiknya. Tanpa sadar, ia mengangkat wajah dan menatap cermin tua di depan tempat tidur. Cermin itu, yang dulu dipakai neneknya setiap pagi sebelum ke sumur. Permukaannya agak kusam, tapi masih cukup jelas memantulkan bayangan. Rara menatap dirinya sendiri di sana. Wajah lelah. Mata sembab. Tapi, ada sesuatu yang janggal. Pantulan dirinya tidak berkedip. Ia mengerja pelan, tapi di cermin, matanya tetap terbuka lebar. Senyum di wajah pantulannya perlahan berubah, melebar terlalu jauh dari garis alami bibir. Rara mundur, napas tercekat. Tidak, ini nggak nyata. Cermin itu mulai berembun dari dalam, seolah ada seseorang di baliknya. Lalu samar-samar muncul sosok neneknya, berdiri di belakang bayangan Rara. Nenek Suminah. Matanya terbuka. Rara berteriak pelan, tapi suaranya tertelan udara dingin kamar. Ia melangkah mundur, tubuhnya bergetar hebat. Bayangan di cermin kini menoleh perlahan, tapi tubuh Rara di dunia nyata tidak bergerak. Hanya pantulan itu yang berputar, menatap lurus ke arahnya dari balik permukaan kaca. Lalu terdengar bisikan, lirih, tapi jelas di telinganya. Kalau mata ini tertutup, air akan berhenti. Rara menjatuhkan buku catatan dari tangannya. Ia mendekat ke cermin,
mencoba menyentuh permukaannya. Tapi kulitnya bersentuhan dengan sesuatu yang dingin dan lembab, bukan kaca. Seperti air. Permukaan cermin kini beriak, memantulkan bayangan sumur di balik wajahnya sendiri. Dan di balik ria itu terlihat mata Harun, terbuka, menatap ke atas, seperti masih di dasar air. Nenek sudah tenang, suara Rara bergetar. Sekarang giliran aku, ya? Tetesan air jatuh dari ujung cermin ke lantai, membentuk genangan kecil. Genangan itu perlahan mengalir ke arah pintu, seolah memanggil. Rara menatap bayangannya untuk terakhir kali. Mata di dalam cermin masih tidak berkedip. Tapi kali ini, ia melihat sesuatu yang lain. Di balik sosok nenek dan Harun, ada dirinya sendiri, berdiri di tepi sumur, tersenyum. Lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah itu terbuka. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada jejak orang lain. Hanya air menggenang di lantai, dan cermin tua yang kini retak di tengahnya. Di permukaannya, tetesan air masih menetes perlahan, membentuk lingkaran kecil, seperti mata yang terus menatap. Dan yang paling aneh, sumur tua di belakang rumah itu, kini tertutup rapat dengan papan baru, tapi airnya tak pernah lagi mengalir. Bahkan saat hujan datang deras, sumur itu tetap diam. Tidak ada lagi pantulan, tidak ada lagi riak. Tapi malam-malam tertentu, ketika bulan tertutup awan, warga masih sering mendengar suara rantai dari bawah tanah. Dan kadang, kalau seseorang berdiri terlalu dekat ke sumur itu, mereka bilang di permukaannya, akan terlihat wajah seorang gadis muda. Matanya terbuka, tidak berkedip.